Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku, hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku tetap semangat, hari ini tetap belajar, tetap ibadah, jangan lupa untuk tetap sholat subuh. Yang belum sholat subuh segera sholat subuh, dan yang belum melaksanakan sholat duha untuk segera melaksanakan sholat duha. Anak-anakku, marilah kita awali pelajaran pagi hari ini ya, dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tetap jangan lupa tetap melaksanakan absen di WA group dan melihat Google Classroom kalian. Tugasnya yang belum selesai untuk segera diselesaikan ya. Baik, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Insya Allah seminggu ini ya kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin terbaik untuk simulasi PTM, sehingga nantinya kita dapat masuk kembali seperti biasa, amin ya robbal alamin. Baik anakku, untuk pertemuan kali ini ya, bab fikih yang bab kedua, yaitu pertemuan materi yang terakhir, yaitu tentang ijtihad ya anakku, tentang ijtihad ya. Agak lama ya, sebentar nih, PPT-nya mungkin agak jauh karena pertemuan yang terakhir ya. Nah, ini hadis sudah. Baik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ijtihad ya. Kemarin tentang hadis, sekarang adalah tentang ijtihad. Ya. Baik. Ijtihad dalam segi bahasa atau etimologi ya, atau dalam segi bahasa berarti sungguh-sungguh ya, giat ya, tekun dan gigih ya. Sedangkan dalam segi istilah atau terminologi adalah mencurahkan dalam segala kemampuan berpikir dan tenaganya untuk menggali dan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ijtihad ini adalah hukum yang baru yang belum ada di dalam Al-Quran dan hadis ya. Tetap ya. Jadi ijtihad ini, sedangkan orang yang melaksanakan kegiatan ijtihad ini disebut mujahid ya. Dan Allah sudah memberikan perintahnya, jadi barang siapa yang melaksanakan ijtihad untuk menetapkan sebuah hukum, maka dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Rasul, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun. Rawahu Syekhon. Ya, jika hakim berijtihad menentukan hukum lalu hasilnya mengena dan benar, maka dia akan memperoleh 2 pahala. Dan apabila salah, maka akan mendapatkan 1 pahala. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ijtihad ya itu harus diadakan, karena kehidupan di dunia ini semakin lama semakin berbeda di zamannya Rasulullah, maka ijtihad ini harus ada ya. Nah, ada beberapa syarat dulu ya.
Baik. Ada beberapa syarat ya, syarat-syarat seorang mujahid. Tadi mujahid apa? Jadi orang yang melaksanakan ijtihad. Jadi orang mujahid ini tidak sembarangan ya. Jadi harus ada syaratnya ya. Yang pertama adalah syaratnya seorang boleh melakukan ijtihad ya. Satu, mengetahui ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Seperti apa? Ilmu nahwu ya, tentang kedudukan kalimat, kemudian ilmu shorof tentang perubahan kalimat, dan ilmu balaghah ya tentang sastra bahasa Arab, dan ilmu mantek ya, gaya bahasa Arab. Jadi semua orang syaratnya mujahid itu harus pandai dalam ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Tadi ada 4 tadi ya, nahwu, shorof, balaghah, dan mantik. Itulah ilmu yang mempelajari tentang ilmu bahasa Arab. Nah itu harus punya, harus syaratnya harus ada, harus bisa. Kemudian yang kedua adalah mengetahui ilmu Al-Quran dan cabang-cabangnya. Wah, Masya Allah, ini banyak sekali. Ada 4 juga. Ada 5. Satu, ilmu asbabun nuzul, tentang peristiwa turunnya Al-Quran harus tahu. Kemudian ilmu tafsir ya, pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian ada ilmu nasih mansyuh, tentang perubahan hukum Al-Quran. Kemudian ada ilmu takwil, tentang pengertian ayat-ayat ketuhanan. Kemudian terakhir adalah mengetahui ayat yang saling berhubungan antara ayat yang satu dengan yang lain. Jadi yang kedua adalah mengetahui ilmu Al-Quran. Jadi seorang mujahid harus tahu ya tentang ilmu Al-Quran ya, dan cabang-cabangnya. Jadi tidak sembarangan mujahid itu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ilmu hadis dan cabang-cabangnya, seperti asbabul wurud ya, mempelajari tentang turunnya hadis, kemudian mengetahui kedudukan hadis tersebut, kemudian sanadnya bagaimana, sanad perawi hadis, kemudian mengetahui ilmu jarhul wa ta'dil dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu cabang-cabang tentang hadis. Jadi tidak sembarangan ya, orang mujahid itu tidak sembarangan, harus pandai semua bidang hadis, Al-Quran, kemudian ilmu bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah utama ya, karena Al-Quran diturunkan lewat bahasa Arab, kemudian hadis juga dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah yang keempat, syarat mujahid adalah mengetahui dan memahami ilmu usul fikih. Nah, mereka ya terakhir adalah ilmu usul fikih ini harus paham betul dan memang tidak sembarangan orang-orang beliau seperti ini ya. Nah, jadi satu, mereka yang memenuhi 4 syarat ini diperkenankan untuk menentukan hukum-hukum atas sesuatu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Jadi ini hukum yang ketiga ini adalah hukum di mana Al-Quran dan hadis itu belum memberikan hukum ya. Jadi ini adalah syarat orang mujahid. Jadi tidak sembarangan. Jadi Allah membolehkan ini ya, apabila salah mendapat pahala, apabila benar mendapat pahala 2. Ini memang tidak sembarangan, harus orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, bahasa Arab, fikih, dan usul fikih ya. Nah, ini adalah syarat utama orang yang harus mau menjadi atau menjadi mujahid. Sedangkan kedudukan mujahid ya, seluruh ulama sepakat tentang ijtihad sebagai sumber hukum ya, jika itu berkaitan dengan nas-nas hukum syariat yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Namun jika ijtihad itu dilakukan atas hukum yang belum tertera di dalam Al-Quran maupun hadis, maka para ulama banyak yang berbeda pendapat. Namun pendapat yang paling banyak adalah memperbolehkan manusia menjadi ijtihad sebagai sumber hukum. Jadi pendapat
besar ulama ini didasarkan pada dalil Al-Quran. Jadi ijtihad ini ya merupakan boleh atau memperbolehkan ya untuk bercepat ijtihad ya. Ya, dengan dasar ini yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 59 maaf ya. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berselisih di dalam sebuah permasalahan, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini merupakan dalil ya bahwa orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu ya adalah ya mohon maaf harus jika kamu berselisih di antara sebuah permasalahan maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika rujukan itu tidak ada di dalam sebuah permasalahan tidak adu, maka kembalilah masalah itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah hadis Nabi tadi ya, dari Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, artinya ya Rasulullah, ada sebuah persoalan menimpaku yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran hadis darimu. Rasul menjawab, kumpulkan orang-orang yang alim atau ahli ibadah dari orang-orang mukmin, kemudian musyawarah dengan mereka, dan janganlah kamu memutuskan dengan pendapat salah seorang saja. Jadi dalil ini menguatkan bahwa kedudukan di ijtihad ini merupakan sangat penting ya, sehingga sampai pada ketika itu ada sebuah permasalahan tidak dalam Al-Quran hadis, maka Rasulullah menjawab, kumpulkan orang-orang alim, orang tadi yang ahli dalam ijtihad tadi ya, orang yang mujtahid tadi ya, syaratnya ada 4 tadi ya, kemudian dikumpulkan sehingga memutuskan sebuah pendapat ya, jangan satu orang tok yang memutuskan karena harus musyawarah ya, musyawarah berarti kan banyak orangnya gitu. Nah, maka dari itu ini adalah hadis, kemudian hadisnya, kemudian dari Al-Quran hadis itu merupakan memuat hukum-hukum yang diungkap dengan bahasa yang masih global, masih umum ya, sehingga manusia dimungkinkan untuk melakukan penelitian masalah dan dicarikan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis ya. Permasalahan manusia sangatlah kompleks dan serba terperinci ya. Padahal hukum yang tertera di dalam keduanya sangatlah global ya. Rasul memerintahkan untuk memecahkan hukum yang dihadapinya dengan berijtihad dalam mengambil hukum yang pas dari Al-Quran dan hadis. Jadi dalil akli inilah ya yang ketiga adalah dasar dari kedudukan sebuah ijtihad itu sangat penting, karena tadi Al-Quran masih global dan sehingga permasalahan manusia itu sangat kompleks dan terperinci sekali, sehingga butuh ijtihad untuk mengambil sebuah hukum yang pas ya. Nah, itulah kedudukan sebuah ijtihad. Kemudian adalah ini ada tingkatan sebuah ijtihad ya. Ini tingkatannya ada 4 ya, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah dilihat dari metode yang digunakan oleh para mujahid, maka dikelompokkan menjadi 4 tingkatan ya. Satu adalah mujahid fi syar'i atau mujahid
mustakil atau berdiri sendiri, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mengijtihadkan seluruh masalah syariat yang hasilnya diikuti dan dijadikan sebagai pedoman oleh orang-orang yang tidak sanggup berijtihad. Ya, mereka ini seperti Imam Abu Hanafi, pencetus mazhab Hanafi, kemudian Imam Maliki, pencetus madhab Malik, kemudian Imam Syafi'i, pencetus madhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, pencetus mazhab Hambali. Ini adalah tokoh-tokoh mujahid, ya, fi syar'i atau mustaqil ya, berdiri sendiri. Ini tokoh-tokoh pendiri madhab masing-masing, ya. Kemudian yang kedua adalah mujahid fi mazhab, ya, mujahid fil mazhab, yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk berjihad, berijtihad, tetapi hanya pada sebidang masalah yang telah dibentuk oleh mazhab 4 itu. Di samping itu hasilnya pun hanya menjelaskan perincian masalah yang ditetapkan oleh mazhab. Jadi tidak diambil dari seluruh mazhab ini, tapi sebagian. Misalkan kita di Indonesia Imam Syafi'i, berarti pencetus mazhab Syafi'i itu dijelaskan perinci lagi, yaitu namanya merinci lagi tentang mazhab Syafi'i itu. Jadi hanya satu mazhab. Ya, kalau yang fi syari kan berdiri sendiri, tapi tidak, ini hanya satu mazhab diperinci, ya. Kemudian yang ketiga adalah mujahid fil masail, yaitu orang yang berijtihad hanya pada cabang ilmu yang telah ditetapkan oleh pencetus madhab. Ya, misalkan contoh dalam Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i. Kemudian ada Imam Towawi, ya, Imam Tohawi, ya, dari mazhab Hanafi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah paling rendah, yaitu mujahid muqayyad, yaitu mujahid yang mengikuti diri pada mazhab tertentu dengan mengetahui dalil-dalil yang ditetapkan, serta dia mempunyai kemampuan untuk menentukan pendapat yang berbeda, mana di antara pendapat yang kuat dan mana yang pendapat yang lemah, dan tidak perlu dipakai. Mereka adalah Imam Rafi'i, kemudian ada Imam Nawawi, Syekhoni dari mazhab Syafi'i. Jadi orang-orang ini mengetahui dalilnya, kemudian mengetahui lemahnya dan bagusnya, ya, sebuah dalil, sehingga mana yang lemah dan mana yang tidak boleh dipakai, ya. Maka ini adalah istilahnya memilah-milah dalil yang baik, ya, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memutuskan sebuah permasalahan tadi, ya. Nah, baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri, ya, karena sudah terlalu panjang sekali, ya, karena ini pertemuan terakhir, ya, sehingga kalian nanti setelah ini minggu depan kita akan latihan untuk soalnya, sehingga kita memantapkan pembahasan kita di bab yang kedua. Baik anak-anakku, terima kasih. Apabila kurang paham, ya bisa dibuka lagi untuk bukunya sehingga nanti kalian bisa mengetahui. Baik anak-anakku, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya mohon maaf, ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jangan lupa untuk tetap beribadah dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.